Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya dari sekian banyaknya keberagaman bahasa di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia tidak fasih berbahasa Belanda? Padahal, kalau dipikir-pikir, dulunya Indonesia dijajah Belanda selama 300 tahun lebih loh. Seru untuk dibahas nih. Yuk update pengetahuan kamu di @now @sendknowledge. Negara yang dijajah oleh negeri asing bukan cuma Indonesia aja loh, bahkan mayoritas negara di ASEAN juga dijajah oleh bangsa asing. Contohnya dari negara sebelah nih, Singapura yang pernah dijajah Inggris 140-an tahun. Sampai saat ini, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Singapura. Contoh lainnya, negara yang pernah dijajah oleh Spanyol selama ratusan tahun, seperti Peru dan Chile, juga sampai saat ini tetap berbahasa Spanyol. Lalu negara jajahan Portugis seperti Brazil saat ini berbahasa Portugis loh. Kita yang dijajah lebih lama, tapi kok nggak bisa bahasanya ya? Makin seru nih pembahasannya. Belanda adalah satu-satunya negara yang mengokupasi atau menjajah Indonesia dengan durasi paling lama. Selama kurang lebih 350 tahun, Belanda berada di Indonesia. Lama banget kan? Awalnya, Belanda masuk ke Indonesia dengan kapal VOC atau Kongsi Dagang Belanda di tahun 1596. Saat itu, kapal VOC mendarat di Pelabuhan Banten dengan niat untuk berdagang dan menguasai sistem perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Belanda sangat ingin menguasai rempah-rempah Indonesia? Sejarah mengatakan bahwa rempah-rempah di masa itu sangat terkenal di Eropa. Negeri yang bercuaca dingin tersebut membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, bumbu masakan, obat-obatan, hingga pewangi buatan. Dari sini, kita bisa meyakini kalau tujuan Belanda datang ke Indonesia hanya untuk alasan ekonomi. Belanda tidak membawa misi penyebaran lainnya, seperti agama, budaya, dan juga bahasa. Namun, di tahun 1799, VOC secara resmi dinyatakan bangkrut dan tidak mampu berdagang kembali. Akhirnya, di tahun 1800, Belanda memulai kolonialisme di Indonesia. Belanda yang awalnya niat berdagang, kini berubah menjadi penjajahan. Rakyat pribumi di kala itu justru mendapat perlakuan tidak etis dengan penindasan dan pemaksaan oleh pasukan Belanda. Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia semakin merugikan masyarakat Indonesia loh. Sumber daya manusianya dipaksa, sumber daya alamnya dirampas habis-habisan oleh Belanda. Coba kamu bayangin, betapa sulitnya hidup menjadi pribumi kita kala itu. Sedih banget nggak sih? Saat masa penjajahan, Belanda sangat fokus dalam merampas rempah-rempah kita. Mereka tidak tertarik untuk menyebarkan budaya dan bahasa Belanda pada pribumi di Indonesia. Mereka menganggap kaum mereka memiliki kasta yang tinggi dibandingkan kasta pribumi. Mereka berpikir bahwa bahasa Belanda hanya boleh diucapkan oleh keturunan Belanda asli. Jadi teringat film Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo di bagian ini deh. Dari scene itu, kita jadi terbayangkan betapa jelasnya sekat antara Belanda dan pribumi dalam konteks bahasa Belanda. Pada masa itu, Belanda melarang pribumi untuk berbicara bahasa Belanda. Tapi jangan dikira leluhur kita tidak bisa berbahasa Belanda ya. Pada masa itu, pribumi dikabarkan telah mempelajari bahasa Belanda dengan maksud mengetahui kelemahan Belanda untuk membebaskan diri dari mereka. Meskipun saat itu pribumi tidak kuasa melawan Belanda, namun leluhur kita tetap berbahasa daerah masing-masing atau bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di masa itu. Dari kacamata sejarah, bahasa Belanda pada masa VOC hanya dipakai oleh orang Belanda di Indonesia. Namun, terjadinya politik etis di Hindia Belanda kala itu, Belanda memberikan kompensasi kepada Indonesia. Kompensasi itu berupa sekolah bernama HIS atau Hollands Inlandse School. Itu adalah sekolah Belanda yang setingkat Bumi Putra untuk sekolah dasar. Namun, tentu tidak semua masyarakat Indonesia diperbolehkan sekolah di sana. Pada masa itu, yang dapat melanjutkan sekolah hanyalah anak petinggi di Indonesia, seperti anak bupati, gubernur, maupun pengusaha yang berpengaruh. Sehingga, bahasa Belanda tidak banyak dikuasai oleh penduduk pribumi. Hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk belajar bahasa Belanda. Dan, jika ada nenek moyang kita yang bisa berbahasa Belanda karena sekolah di HIS, mungkin populasinya sudah sangat sedikit.
Terlebih lagi, di tahun 1928, bangsa Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Salah satu lafal Sumpah Pemuda saja dituliskan, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Maka tidak heran kalau saat ini, masyarakat Indonesia tidak berbahasa Belanda, melainkan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi ada fun fact-nya loh. Meskipun kita tidak berbahasa Belanda, tetapi banyak loh kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda. Misalnya, handuk, handuk, kamer, kamar, bioskop, bioskop, ongkosten, ongkos, keran, koran, pulpen, pulpen, dan masih banyak lainnya. Jadi, udah terjawab kan penasarannya? Jangan lupa follow media sosial @sen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!